Shalom, selamat pagi teman-teman pemuda. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, mari kita saat teduh. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk beraktivitas di hari ini. Kami bersyukur karena kami juga boleh akan merenungkan firman-Mu di hari ini. Biarlah kiranya firman yang akan kami renungkan bersama boleh membekali kami di dalam kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk belajar di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 6. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah berseru kepada Tuhan. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Mengikut Tuhan itu bukan perkara yang gampang. Bahkan di dalam Matius, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 16 ayat 24, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Selalu ada tantangan atau pergumulan yang harus kita hadapi, yang harus diselesaikan atau mungkin harus dinikmati. Tetapi dari banyak kesaksian dan pengalaman ini, kita juga sudah banyak belajar bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Meskipun persoalan hidup, pergumulan datang silih berganti. Tidak peduli seperti apa situasi kita, apakah terpelajar atau tidak, apakah kita memiliki jabatan atau tidak, apakah kita rakyat biasa, apakah kita orang tua atau orang muda, laki-laki atau perempuan, apapun itu, semua tetap akan berhadapan dengan kenyataan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kenyataan itu? Ayat 6 dari Yesaya pasal 12 ini memberikan satu solusi untuk kita, yaitu berserulah. Berseru merupakan ungkapan doa yang aktif dan dapat didengar. Berseru adalah berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan jelas, berdoa dengan terperinci, dan terkadang disertai erangan serta cucuran air mata. Dalam Alkitab terdapat banyak catatan tentang berseru. Misalnya dalam Keluaran 2 ayat 23 dan 24. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Dikatakan bahwa orang Israel berseru-seru, berteriak, mengerang kepada Tuhan karena perbudakan di Mesir. Lalu Allah mendengar seruan mereka. Begitu juga dengan Hana dalam cerita di 1 Samuel 1 ayat 8 sampai 13. Ia berseru kepada Tuhan dan meminta seorang anak. Lalu Allah berkenan memberikannya untuk Hana. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, terkadang Tuhan menempatkan kita pada posisi tertentu. Pada posisi kita sulit, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti halnya saat ini,
pandemi COVID-19. Agar apa? Agar kita bisa berseru kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan bukan tentang apa yang terjadi, tetapi apa respon kita. Apa respon yang ditunjukkan ketika kita menghadapi persoalan itu? Apa respon kita ketika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui." Kemudian Roma 10 ayat 13 berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ayat-ayat ini memotivasi kita bahwa berseru adalah jalan terbaik bagi orang percaya untuk bisa melewati badai apapun, untuk bisa melewati persoalan apapun, untuk bisa melewati pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Sebagaimana halnya saat ini, pandemi COVID-19. Berseru kepada Tuhan merupakan pilihan yang selalu tepat untuk kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kekuatan orang percaya adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, berlutut kepadanya, memohon belas kasih-Nya, agar supaya keadaan ini dapat dipulihkan. Namun jangan kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana di tengah-tengah situasi sulit apapun yang kita alami, di tengah persoalan apapun, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Sebagai orang percaya, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Jangan keadaan ini membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Sebaliknya, keadaan ini malah harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, menolong kita, dan memampukan kita menghadapi persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami saat ini. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memotivasi kami, boleh mengajarkan kami, boleh menuntun kami di tengah-tengah kami menghadapi situasi, kondisi yang sulit, situasi kondisi apapun yang membuat kami tidak berdaya. Dan hanya Tuhan yang sanggup memulihkan persoalan, pergumulan yang kami alami, kami hadapi saat ini. Sebagaimana halnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ajarlah kami untuk tidak melihat apa yang terjadi, namun apa yang menjadi respon kami di tengah-tengah persoalan, pergumulan, pencobaan yang Tuhan izinkan kami alami. Biarlah kami berespon yang baik, biarlah kami berespon yang tepat di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan.
tuntun sertai kami di sepanjang hari ini, agar supaya kami boleh melaksanakan tugas aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah saat teduh kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.